Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau. Karena kami, nenek moyang kami, sultan kami mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuman pintu kerajaannya yang terbuka, anak gadisnya dia nikahkan. Itulah kenapa sultan-sultan kerajaan Melayu Siak namanya disebut di awal Syarif. Kenapa Syarif? Karena dia keturunan Sayyidina Al-Husain. Sayyid, keturunan Sayyidina Al-Hasan. Habib, karena cinta kita kepada kakeknya, darah mereka mengalir dalam cucunya. Mudah-mudahan kecintaan kita para habaib zuriat Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Sultan yang terakhir, Sultan Syarif Qasim. Apa benar orang yang bernasab habaib itu nasabnya sampai ke Rasulullah SAW? Siapa yang mengaku habib, maka dia itu punya surat keterangan dari, kalau di Mesir di samping kantor Al-Azhar, ini Masyihatul Azhar, di samping Al-Azhar ada namanya Naqabatul Alawiyin, kantor keturunan Alawiyin, anak daripada cucu cicit Sayyidina Al-Hasan dan Husain. Nabi Muhammad punya anak, turun dari Nabi Muhammad turun Sayyidatuna Fatimah, Fatimah punya anak, turun ke Sayyidina Al-Hasan, cabang dua Sayyidina Al-Husain, Husain punya anak, itulah dia namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim punya anak namanya Ali Ridha. Sampailah ke bawah-bawah, itulah marga-marga habaib As-Saqqaf. As-Saqqaf. Tapi karena orang Indonesia payah nyebut As-Saqqaf, apa itu? As-Segaf. As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Attas, artinya Al-Attas. Tapi kan orang Indonesia payah nyebut Al-Attas, siapa itu? Al-Atas. As-Segaf, As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Attas bin Syihab, Habib Rizik bin Syihab, Ibnu Sumaid, Habib Bahar bin Sumaid. Mereka punya nasab itu sampai minimal, walaupun tak nampak kita nasab, minimal hidungnya mancung. Mengaku Habib Pesen. Kok Ustaz ingat? Seharinya udah berapa kali ulang dah itu ditanya orang. Kasih tahu guru antum. Ada dua kemungkinan. Boleh jadi guru antum tak tahu, boleh jadi dia tahu, antum salah dengar. Tapi sepakat semua ahli sejarah. Wabarakatuh. Salamun alaika ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Memang airnya hangat. Salam bahagia. Bahagia kita semua. Semoga Ustaz selalu dalam kesehatan, insya Allah, amin. Terkait dengan eksistensi para habaib zuriat Rasul, saat ini sedang terjadi gugat-menggugat. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Nabi Muhammad SAW punya anak laki-laki, punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Yang Sayyidina Al-Hasan ini banyaknya sekarang di Maghribi, di Maroko. Makanya Raja Maroko itu namanya Hasan II. Hasan II ini anak Muhammad V. Muhammad V ini anak Hasan I. Yang sampai keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja Maroko yang sekarang Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I. Saya rencana mau gitu juga buat nama anak saya. Abdul Somad I, punya anak saya Sami II, Sazik I, nanti anak mereka Somad II. Biar nggak ribut ngirim Fatihahnya. Untuk Somad 1, Somad 2, Somad 3, Somad 4, Al-Fatihah kan. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Sayyidina Ja'far As-Shadiq punya anak laki-laki, ada namanya Musa Al-Qadhi, ada namanya Ismail, ada namanya Ali Al-Uraidi.
Dan yang ketiga ini punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib ini punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi ini punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Di ujung namanya bergerak Al-Muhajir. Tolong yang saya sampaikan dari awal tadi diingat baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Kira-kira bisa diingat? Yang tidak bisa menulis gak apa-apa, yang gak bisa ngingat juga gak apa-apa, karena yang Assalamualaikum. Jangankan muhibbin saudara untuk membela nasabnya para habaib saudara. Seorang allamah yang luar biasa seperti An-Nabhani bisa salah saudara karena membela nasab mereka. Coba kita kaji saudara. Wa qad ijtama'atil ummatul Muhammadiyah fi sairil a'sar wal aqtar ala annahum min asahhi ahli baitin nubuwah nasaba saudara. Kalau nasabnya Ba'alawi ini pasti nasab dhanni bukan qat'i saudara. Yang qat'i itu nasabnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Kalau Ba'alawi ya nasabnya dhanni saudara. Kalau dhanni bila melalui proses ijma' harus istiqra'i saudara. Apa ijma' istiqra'i itu? Ayyastaqri'a aqwalal ulama fala yajid fi dhalika khilafa, yaitu menyimpulkan putusan yang komprehensif dengan menelusuri rincian-rincian perkataan ulama, dan di sana tidak ada yang berbeda pendapat saudara dari kalangan ulama. Kita uji saudara. Syarif Aunur Rafiq itu kata tarikh Mekah mutadallian fi aktsaril ulum saudara. Selain dia adalah seorang penguasa Hijaz, juga seorang ulama saudara, dan tidak sendirian, didukung oleh Ahmad bin Isa An-Najdi, seorang ulama, juga didukung oleh Abu Syu'ib Ad-Dukkali, juga didukung oleh Ibrahim Al-Uskubi saudara. Nah, bagaimana bisa dikatakan ijma' saudara? Dan coba kita teruskan, ala annahum min asahhi ahli baitin nubuwah nasaba. Paling sahihnya nasabnya Ahlul Bait katanya saudara. Berarti nasabnya Ba'alawi ini lebih sahih dari nasabnya Siti Fatimah dan Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Salah lagi saudara. Inilah kalau membela nasab Ba'alawi. Jangankan muhibbin saudara, seorang ulama yang besar pun bisa jadi salah saudara.